Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Senin 13 Juni 2022, peringatan wajib Santo Antonius dari Padua. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika seseorang menghina kita, merendahkan kita, atau mencoba memanfaatkan kita, apa perasaan kita, apa tanggapan kita, apa respons yang kita beri? Apakah kita akan membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada kita? Yesus, dia menangani pertanyaan seperti ini tentang pembalasan yang adil menurut kacamata manusia dengan wahyu yang mengejutkan tentang maksud Allah bagaimana kita harus memperlakukan orang lain, terutama mereka yang menganiaya kita. Ketika Yesus berbicara tentang hukum Allah, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Dia memberikan standar baru yang didasarkan tidak hanya pada tuntutan keadilan, memberikan setiap hak mereka, tetapi lebih dari itu, berdasarkan hukum anugerah, cinta, dan kebebasan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus tahu hukum moral dan niatnya lebih baik daripada yang bisa dibayangkan oleh ahli hukum manapun. Dia mengutip dari hukum tertua yang tercatat di dunia. Jika ada kerugian yang mengikuti mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, bakar ganti bakar, luka ganti luka, belang ganti belang. Dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 23 sampai 25. Hukum seperti itu tampaknya kejam. Tetapi itu dimaksudkan pada saat itu untuk membatasi balas dendam sebagai langkah pertama menuju belas kasihan. Jadi harus dimengerti secara demikian. Hukum ini biasanya tidak dipahami secara harfiah, tetapi berfungsi sebagai panduan bagi hakim di pengadilan untuk menilai sebuah hukuman. Kita bisa lihat kitab Ulangan bab 19 ayat 18. Perjanjian Lama penuh dengan referensi tentang perintah bahwa kita harus berbelas kasih. Janganlah kamu membalas dendam atau dendam terhadap anak-anakmu sendiri, tetapi
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat bab 19 ayat 18. Kemudian Amsal bab 25 ayat 21. Jika musuhmu lapar, beri dia roti untuk dimakan, dan jika dia haus, beri dia air untuk minum. Amsal bab 24 ayat 9. Jangan katakan, aku akan melakukan kepadanya seperti yang dia lakukan kepadaku. Aku akan membalas orang itu untuk apa yang telah dia lakukan. Ratapan bab 3 ayat 30. Biarlah dia memberikan pipinya kepada orang yang memukul dan diisi dengan hinaan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Dia mentransformasi hukum belas kasih dengan kasih karunia, kesabaran dan cinta kasih yang luar biasa. Yesus juga menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk pembalasan. Kita tidak hanya harus menghindari membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mencari kebaikan dari mereka yang menginginkan kita sakit atau sengsara. Pertanyaan buat kita, apakah kita menerima penghinaan tanpa dendam atau kebencian? Ketika kita dipaksa oleh orang lain untuk melakukan lebih dari apa yang kita pikir pantas kita dapatkan, apakah kita menuntut hak kita? Apakah kita menanggapinya dengan anggun dan ceria? Saudara dan saudariku, apa yang membuat seorang murid Yesus berbeda dari orang lain? Apa yang membedakan kekristenan dari agama lain? Anugerah untuk memperlakukan orang lain bukan sebagaimana yang pantas mereka terima, tetapi sebagaimana Tuhan ingin mereka diperlakukan, yaitu dengan cinta kasih dan belas kasihan. Dan dalam iman kita, hanya salib Yesus Kristus yang dapat membebaskan kita dari tirani kedengkian, kebencian, balas dendam, dan memberi kita keberanian untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih dan anugerah seperti itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan dari kehancuran. Tuhan Yesus sendiri, Dia menderita penghinaan, pelecehan, ketidakadilan, dan kematian di kayu salib demi kita. Kitab suci memberitahu kita bahwa darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Karena Allah telah berbelas kasih kepada kita melalui persembahan putranya, Yesus Kristus, kita pada gilirannya juga dipanggil untuk berbelas kasih terhadap sesama kita, bahkan mereka yang menyebabkan kita sengsara, sedih, atau celaka. Tahukah kita kuasa dan kebebasan dari kasih dan belas kasihan Kristus yang menebus itu? Saudara dan saudariku, mari kita terus berjuang untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi terus berbuat kasih, murah hati, dan menjadi orang baik dan benar. Itulah hidup Kristiani. Begitulah murid-murid Tuhan harusnya hidup. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, penuhi hati kami. Kami berdoa dengan rahmat Roh Kudus-Mu, dengan cinta, sukacita, kedamaian, kesabaran, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Ajari kami untuk mencintai mereka yang membenci kami, untuk berdoa bagi mereka yang menghina kami, agar kami menjadi anak-anak yang mencintai-Mu, Bapa kami, yang membuat matahari terbit untuk yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan untuk yang benar dan yang tidak benar. Berilah kami rahmat untuk bersabar dalam kemakmuran dan kesuksesan. Buatlah kami rendah hati. Semoga kami menjaga pintu bibir kami. Semoga kami dengan ringan menghargai kesenangan dunia ini dan haus akan hal-hal surgawi, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.